Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban kita, baik itu kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu kita kenali dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal nama-nama Allah. Kemudian kita harus mengenal sifat-sifat Allah, mengenal zat Allah, mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau af'alullah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, di antara sifat Allah itu yang berikutnya adalah al-kalam, yang artinya berbicara. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Tapi kalam Allah itu tidak berupa huruf, juga tidak berupa suara. Ini tidak berupa suara, tidak berupa huruf gitu ya maksudnya. Ini keliru tulisannya. Allah menjelaskan tentang sifat ini. Allah menjelaskan sendiri sifat kalam ini di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa secara langsung. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat al-kalam atau berbicara. Di dalam ayat lain juga ditegaskan, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan di antara mereka itu ada yang Allah berkata langsung atau berbicara langsung dengannya. Di antara nabi itu ada yang Allah itu berbicara langsung dengan. Di antara tadi Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf juga berfirman, walamma jaa
Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami. Bermunajat itu apa, Pak? Kita sering katakan munajat. Ya, bahkan dalam hadis itu disebutkan bahwa ya, innal abda idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Ya, seorang hamba itu kalau dia sedang sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat. Ya, munajat itu maknanya adalah berbisik. Ya, berbisik. Nah, di situ disebutkan ketika Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, limiqatina, miqat itu waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan ya, dan Rabbnya ya, kallamahu ya, berfirman langsung, berbicara langsung kepadanya. Ya, Allah berbicara langsung kepada Musa ya, sehingga dia dijuluki Kalimullah. Nabi Musa itu dijuluki Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan." Wa ma kana li basyarin, dan tidak ada bagi manusia ya, ayyukallimahu Allahu ya, jika Allah ya, berbicara dengannya atau berkata dengan dia ya, illa wahyan, kecuali melalui perantara wahyu, atau kecuali itu berupa wahyu. Jadi kalau Allah berbicara kepada manusia itu melalui apa, Pak? Wahyu ya, wahyu. Nah, kalau kepada nabi-nabi sebelumnya ya termasuk Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu termasuk ya, wahyu. Nah, wahyu itu apa? Wahyu itu secara bahasa adalah al-isyarah as-sari'ah, isyarat yang cepat ya, atau isyarat yang tersembunyi dan cepat. Jadi Allah memberikan isyarat ya, secara tersembunyi dan cepat. Atau wahyu itu adalah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus yang ditujukan kepada orang tertentu, gak semua orang ya, tanpa diketahui oleh orang lain gak tahu. Walaupun orangnya ada di situ, misalnya sama-sama duduk di situ, orang lain gak tahu. Kayak Nabi ketika ya dapat wahyu inna a'tainakal kautsar, itu surat yang termasuk pendek gitu. Ya. Orang lain nggak tahu. Ya, itu secara tersembunyi, secara rahasia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadis Nabi itu termasuk wahyu. Nabi bersabda, ucapan Nabi itu termasuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara kecuali yang diucapkan itu adalah wahyu. Yang diucapkan Nabi itu berdasarkan wahyu. Nabi juga tidak tahu ghaib, wala a'lamul ghaib. Nah, kalau Nabi menyampaikan atau memberitahukan tentang ghaib, itu karena diberitahu oleh Allah. Diberitahu oleh Allah melalui wahyu itu. Jadi yang diucapkan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, termasuk bagian dari wahyu itu adalah ilham. Ilham itu apa? Ya, iqta'ul makna fil qalbi. Ilham itu adalah memberikan makna dan pemahaman dalam hati. Memberikan pemahaman dalam hati kita. Jadi kita tahu ngerti. Jadi ketika Allah memberikan ilham kepada kita, kita tahu diberikan pemahaman oleh Allah tentang sesuatu. Kita lagi memikirkan sesuatu yang sulit misalnya. Nah, kalau orang menyebutnya terkadang muncul ide tiba-tiba gitu ya. Jadi tiba-tiba ada ide. Itu bagian dari ilham. Yaitu tadi pemberian makna. Allah memberikan makna atau pemahaman di dalam hati kita secara tiba-tiba. Atau paham. Dari mana itu pemahamannya? Allah yang berikannya. Kita sebut ilham. Dan ilham itu lebih umum untuk orang secara umum. Siapa saja bisa. Kalau wahyu, nah ini juga nanti maknanya wahyu bimana ilham. Nah, tadi disebutkan ilham itu termasuk ilham itu adalah termasuk wahyu itu adalah ilham. Ilham itu bagian dari wahyu. Ada ilham berupa fitrah. Fitrah itu bawaan secara alami. Ilham. Nah, contohnya ini, ibunya Nabi Musa itu diberikan ilham oleh Allah untuk menyusui anaknya. Nah, contohkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wa auhayna, di sini auhayna itu dikata wahyu. Dan kami wahyukan kepadanya. Ila ummi Musa, kepada ibunya Musa. Jadi maksud itu adalah kami ilhamkan. Jadi kami berikan pemahaman secara tiba-tiba di dalam hati ibunya Musa. Untuk apa? Untuk menyusui Nabi Musa. Jadi ceritanya itu Nabi Musa itu dihanyutkan, dihanyutkan karena pada waktu zaman Fir'aun itu dia bermimpi, dan itu ditafsirkan mimpinya itu akan ada keturunan Bani Israel itu yang akan melawan Fir'aun. Maka pada waktu itu setiap ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu dibunuh. Maka kemudian Nabi Musa itu
dihanyutkan ceritanya. Ya. Nah, sampailah dia ke kerajaan Fir'aun, ditemukan oleh istrinya Fir'aun, kemudian diambil ya sebagai anak angkat. Nah, ketika itu dia tidak mau menyusu pada siapapun. Ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah sekenal Allah gitu ya. Walaupun anaknya sudah dihanyutkan, diketemukan lagi dengan ibunya, yang menyusui ya ibunya. Ya, yang menyusui itu ibunya sendiri. Ini. Kemudian yang kedua adalah ilham kepada hewan. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rushu. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mewahyukan, mengilhamkan. Ini maknanya wahyu di situ adalah mengilhamkan. Kepada siapa? Kepada lebah. Ya, lebah pun diberikan oleh Allah pemahaman. Untuk apa? Ya, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ya, Allah itu memberikan pemahaman kepada lebah untuk membuat sarangnya itu. Ya, sampai sekarang ya seperti itu. Jadi Allah memberikan pemahaman kepada lebah, ya, termasuk kepada hewan-hewan yang lain juga. Ya, itu berdasarkan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iqtaul makna fil qalbi. Ya, Allah memberikan makna, Allah memberikan pemahaman. Ya, jadi hewan itu ya tahu-tahu paham gitu aja. Pahamnya dari mana? Orang nggak pernah belajar. Ya, hewan itu ya pemahamannya secara tadi. Ya, diberikan oleh Allah ilham. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kata wahyu itu juga bisa berupa bisikan setan. Yang terkadang digunakan. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa inna syayatina layukhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Ya, makna wahyu di sini ya, karena itu dari setan, yang bisikan setan. Ya, makanya tadi tidak semua yang terbetik dalam hati kita ya, tergantung itu. Kalau ternyata pemahamannya itu pemahaman untuk melakukan kejahatan, ya, ada nih tiba-tiba kita memahami sesuatu, ya, tapi itu untuk melakukan keburukan, kejahatan, itu berarti namanya bisikan setan, bukan ilham. Ya, kalau ilham yang betul itu ya melakukan kebaikan. Kalau untuk melakukan kebaikan itu berarti ilham. Ya. Nah, kalau untuk melakukan keburukan itu berarti bisikan setan. Ya, bisikan setan. Kita harus bisa membedakan ini bisikan setan apa ilham. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kalau orang itu belajar sendiri, autodidak tanpa guru, itu bisa saja yang ya membisikkan dalam hatinya itu adalah setan. Jadi pemahamannya keliru. Ya, pemahamannya keliru. Karena yang ini ya, kita harus hati-hati. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membedakan antara ilham dan wahyu, bahwa ilham itu diberikan kepada selain Nabi. Ya, selain Nabi dan Rasul itu
ilham. Kalau wahyu itu kepada nabi dan rasul atau diberikan kepada malaikat. Ya, malaikat itu ketika disebutkan di situ dalam Al-Qur'an disebutkan id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Dan ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat. Kalau dalam ulumul Quran itu dijelaskan apa itu wahyu, apa itu ilham. Di antaranya ini. Kalau ilham itu untuk selain nabi dan rasul, jadi orang umum. Ya. Kalau wahyu itu sudah terputus. Karena sudah tidak ada nabi dan rasul. Tapi ilham itu masih. Jadi Allah masih memberikan ilham itu kepada selain nabi. Ya. Bahkan nanti para ulama itu ya, mereka diberikan ilham. Kalau dalam ilmu, dalam filsafat ilmu itu ilham atau wahyu atau intuisi itu termasuk bagian dari sumber ilmu. Ya, kalau ulama itu ada namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu karyanya masya Allah banyak sekali. Ya. Jadi Allah memberikan pemahaman kepada para ulama. Ya. Allah memberikan pemahaman kepada para ulama. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan man amila, barang siapa yang dia mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan memberitahunya sesuatu yang ia tidak tahu. Ya, Allah memberitahunya sesuatu yang tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan ilmu, maka Allah akan memberitahukan, ya, mengamalkan itu ya, mengerjakan atau mengajarkannya, ya, mengerjakan atau mengajarkannya, maka Allah akan memberitahu kepadanya sesuatu yang ia tidak tahu. Ini bagian dari ilham tadi. Allah memberikan pemahaman, iqta'ul makna fil qalb. Ya, Allah memberikan pemahaman, ya, ke dalam hatinya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah itu memberikan ilmu ini kepada para ulama. Ya, kalau ilmunya para ulama itu kan, ya, ilmu yang terlahir dari hati yang bersih. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah itu akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, termasuk kalimat di situ maknanya adalah ilmu. Maka kalau kita belajar tentang Islam itu, sumbernya itu kan cuman, ya, Al-Quran dengan hadis. Kalau kita belajar ilmu agama, sumbernya Al-Quran, hadis. Tapi para ulama itu mampu menulis
ya menulis buku. Nah, itu sampai sekarang kalau dihitung, kalau kita mau terbitkan semua itu karya para ulama, ya bisa saja satu rumah itu penuh. Nah, sekarang itu ada namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu isinya ya Masya Allah, kitab-kitab karya para ulama. Ada ulama itu sampai nulis ratusan buku. Ada nulis tafsir aja sampai 15 jilid, 17 jilid. Ya. Itu ilmunya dari mana? Ilmunya dari mana? Ya, yaitu Allah berikan pemahaman kepada para ulama itu. Maka ilmu Allah itu kalau seandainya ditulis, ya Allah memberikan pemahaman kepada ilmuwan itu. Ya melalui tadi ilham itu diberikan pemahaman. Jadi kalau ada ulama menemukan sesuatu itu, ya namanya dia menemukan, itu diberikan oleh Allah pemahaman kepada dia. Penemuan-penemuan baru. Maka ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang. Ya, karena Allah yang beritahu. Jadi bukan manusia sendiri, nggak ada manusia tahu itu. Kalau nggak diberitahu oleh Allah. Ya, kalau sampai sekarang ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya itu, ya bukan murni karena itu hasil pemikiran manusia saja. Kalau Allah tidak memberitahu kepada mereka, mereka tidak akan pernah tahu. Melalui tadi Allah mengilhamkan kepada mereka, ya, diberikan oleh Allah pemahaman ke dalam hati mereka. Jika kalau disebutkan dalam Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan Rabb, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Maksudnya ilmu. Ya, jadi Allah itu memberitahukan kepada manusia melalui tadi pemahaman-pemahaman. Iqta'ul makna fil qalb. Ya. Sehingga ilmu pengetahuan itu ya sampai sekarang ya berkembang begitu pesat ya. Itu kalau Allah tidak memberikan pemahaman kepada mereka, ya nggak akan ketemu. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu Allah itu ya ada yang ditemukan oleh orang Islam, ada yang ditemukan oleh orang-orang non Muslim. Semuanya itu ilmu Allah. Karena yang berikan pemahaman adalah Allah. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya sifat-sifat Allah itu ada sama, ada basar. Jadi sama basar itu sering disandingkan. Ya. Jadi kata sama dan basar ini sering dipasangkan. Sami'un, sami'ul as-sami'u al-basiru. Sama artinya adalah mendengar, sedangkan basar artinya melihat. Allah adalah zat yang maha mendengar. Jadi Allah itu zat yang maha mendengar. Allah mendengar semua suara yang zahir dan yang batin. Zahir itu yang kita ucapkan, yang batin itu yang ada dalam hati. Ya. Lisan tidak mengucapkan. Orang lain enggak dengar, tapi Allah dengar itu. Apa yang ada di dalam yang kita ucapkan dalam hati kita itu Allah dengar. Ya. Nah, kita dengar Pak itu. Kita sendiri dengar nggak suara hati kita? Ya, dengar nggak Pak? Ya, yang dengar itu bukan telinga ini. Kalau kita ya. Tapi kita dengar nggak Pak itu? Padahal nggak ada suaranya kan?
nggak ada suaranya. Ya, kalaupun dideteksi pakai pendeteksi suara yang sangat sensitif juga nggak akan terdengar. Tapi Allah Maha mendengar. Jadi Allah itu, apalagi kalau dalam bentuk misalnya, ya, gambarkan, kalau misalnya semut itu kan berjalan, ya, semut itu kan berjalan, itu ada suara-suaranya, itu ada, ya, suara semut berjalan itu ada suaranya, walaupun manusia nggak bisa mendengar, Allah bisa mendengar. Ya kalau semutnya satu nggak kedengeran, Pak. Tapi coba kalau semutnya banyak, terdengar suara, ya kalau banyak ya, ada suara berisik. Kalau diperhatikan, itu Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar semua suara yang zahir, yang batin, yang samar dan yang jelas. Dan pendengarannya itu mencakup semua hal ya secara sempurna. Dan Allah itu bisa membedakan, ya, semua suara yang ada di alam semesta ini Allah mendengar. Ya kalau kita dengar suara orang di pasar misalnya, itu kan suara banyak orang, itu yang terdengar suara apa itu? Jelas gak itu suaranya? Ya suara lebah misalnya itu kan, ya. Kalau dia banyak suara berkumpul di satu tempat, kalau manusia mungkin nggak bisa membedakan. Tapi Allah itu, ya, bisa mendengarkan setiap suara, setiap suara. Ya, berapa miliar makhluk hidup di alam semesta ini. Manusia saja lah, ya. Kalau itu hanya manusia saja misalnya. Suara manusia di alam semesta ini kan, dari 6 miliar manusia itu, ya, berdoa semua kepada Allah. Doanya beda-beda, ya kan? Doanya kan beda-beda itu dalam waktu yang sama, ya. Nah itu kalau Allah tidak bisa membedakan satu suara dengan yang lainnya, ya mungkin doanya enggak didengar kan? Ya bahkan doanya nggak keras-keras. Kita berdoa itu nggak boleh keras-keras. Doanya kalau misalnya pelan, ya, untuk rabbakum tadarru'an wa khufya, berdoalah kepada Rabb kamu itu dengan tadarru', ya, dengan lirih, ya, wa khufya, dan disamarkan. Nggak boleh keras-keras. Ya, satu masjid aja, kalau habis sholat doa masing-masing, ya, Allah Maha mendengar dan bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Baru satu masjid, belum sekian masjid, belum orang seluruh dunia. Meskipun itu dalam waktu yang bersamaan, ya, meskipun dalam waktu yang bersamaan. Kalau manusia mungkin hanya fokus pada satu suara saja. Ya, kalau udah fokus satu, yang lain nggak kedengar. Tapi Allah bisa mendengar semua makhluk dalam waktu yang bersamaan. Ya makhluk di mana, mulai dari yang paling kecil tadi, ya, dari suara semut itu. Semut itu kan bisa ngomong. Ya, semut aja bisa ngomong. Yang bisa dengar kan siapa Pak? Yang bisa dengar omongan semut? Nabi Sulaiman ini bisa mendengar gitu kan, omongan semut. Apalagi Allah. Bisa dibayangkan. Jadi kita mau sembunyi di mana saja, ya, kita mau sembunyi di mana saja, kalau kita berbisik sepelan apapun, Allah pasti mendengar. Allah pasti mendengar. Ya. Allah mendengar suara langkah kaki semut yang berjalan. Allah mendengar setiap suara dan mampu membedakan satu dengan lainnya, sebanyak apapun suara yang terdengar. Allah mendengar dan bisa membedakan setiap
bahasa manusia. Manusia seluruh dunia itu kan bahasanya beda-beda. Ya. Bahasanya beda-beda. Berdoa dalam waktu yang sama. Allah bisa mendengar masing-masing suara itu dan Allah bisa membedakannya. Ya, dalam bahasa apa saja. Berapa bahasa yang ada di dunia ini. Orang di Indonesia aja ada berapa bahasa. Indonesia baru di Indonesia. Ya, berapa dialek itu? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa apa lagi itu? Ya, bahasa Madura, ada bahasa. Ya. Allah Maha tahu, Maha mendengar tadi. Ya. Allah mendengar orang yang mengadu kepadanya. Ini tentang istrinya Ubadah bin Samit yang disebutkan dalam surat Al-Mujadilah itu ya. Aisyah bercerita terkait ayat 1 surat Al-Mujadilah, dan ia mengatakan, Maha suci Allah, zat yang pendengarannya meliputi semua suara. Telah datang seorang wanita mengadu kepada Rasulullah, dan aku berada di samping kamar, dan wanita itu melirihkan sebagian ucapannya, namun Allah mendengarnya. Ya, ada seorang wanita yang mengadu kepada Allah. Ini diabadikan dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Ya. Wa tashtaki ilallah, dan mengadukan hal itu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, sesungguhnya Allah dan Allah mendengar soal atau tanya jawab. Tahawur itu artinya dialog. Dan Allah mendengar tanya jawab di antara kamu berdua, antara Nabi dan wanita itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar. Ya. Ini pendengaran Allah yang sangat detil, yang sangat teliti, yang sangat luar biasa. Ada manusia ataupun makhluk yang memilikinya. Di dalam ayat lain juga disebut qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Allah itu mengetahui ucapan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di langit dan bumi. Di makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Para malaikat. Berapa banyak itu malaikat. Mereka bertasbih kepada Allah. Mereka memuji Allah. Mereka juga berbicara. Ya, di dunia itu, di bumi itu berapa banyak manusia di bumi. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Para nabi mengetahui bahwa tidak ada yang paling mendengar pengaduan, kebutuhan dan perbuatan mereka selain hanya Allah. Maka Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan yang saleh, sedangkan dia berdoa dengan kerendahan hati. Jadi setiap doa itu maka perlu diucapkan. Ya, kalau kita berdoa, memang Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati kita. Tapi itu belum dianggap oleh Allah. Kalau itu pun perkataannya tidak baik, yang ada dalam hati itu tidak dianggap oleh Allah. Termasuk doa. Doa itu kalau hanya dalam hati yang enggak dianggap oleh Allah, maka harus diucapkan.
Ya, doa itu harus diucapkan. Ya, Allah mendengar yang ada dalam hati kita. Jadi kalau doa itu harus diucapkan. Ya, meskipun pengucapan tidak harus keras, dengan suara lirih. Ya, tadarruk. Allah mau mendengar dan mengabulkan doa. Nah, contohnya adalah doa Nabi Ibrahim. Ya, doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ini Nabi Ibrahim memuji Allah ketika dikaruniai 2 orang anak, ketika beliau sudah berusia lanjut. Ini Nabi Ibrahim itu ya diberikan oleh Allah keturunan ketika sudah lanjut usia. Ya. Nah, beliau sangat bersyukur kepada Allah. Ya, diabadikan dalam ayat ini. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya, sesungguhnya Allah, inna rabbi lasami'ud du'a. Allah itu benar-benar mendengar doa. Ya, Allah itu Maha mendengar. Ya, mendengar di situ maknanya bisa juga memperkenannya, mengabulkan. Jadi kalau doa kita itu didengar, itu artinya dikabulkan. Karena nanti ada orang-orang yang berdoa meskipun suaranya itu jelas, ya, tapi tidak didengar oleh Allah. Tidak didengar itu maksudnya diabaikan, tidak dikabulkan. Allah mendengar, tapi diabaikan. Yaitu doa orang-orang yang tidak terima. Ya, karena nanti ada doa itu tidak semua doa diterima. Tidak semua keluh kesah kita, pengaduan kita itu diterima. Jadi antara penghalangnya adalah kalau orang itu ya mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah itu mengabulkan doa-doa. Ya, maka apa? Pesan Nabi, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ya atib mat'amaka takun mustajabud da'wah, perbaiki makananmu, maka Allah akan mengabulkan doa-doa. Ya, di sini makna mendengar adalah makna juga bisa memperkenankan. Yang terakhir adalah basar. Allah itu memiliki sifat basar, artinya maha melihat. Kata al-basar memiliki 2 makna. Yang pertama, penglihatan yang mampu melihat segala sesuatu, baik yang besar ya maupun yang kecil. Ya, Allah itu mampu melihat segala sesuatu dengan baik, yang besar maupun yang kecil. Ya, yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi Allah itu, ya itulah. Kalau manusia itu kan penglihatannya terbatas. Ya, jarak sekian aja. Apalagi terpengaruh dengan usia, terpengaruh dengan macam-macam. Ya, jarak sekian gak kelihatan. Tapi Allah meskipun jaraknya itu jauh, ya semut-semut yang kecil-kecil itu, ya tidak hanya itu saja. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang sangat kecil, ya, Allah juga melihatnya. Jadi gerakan semut aja Allah Maha melihat, tidak hanya mendengar saja. Ya Allah melihat, tidak hanya mendengar saja. Semut yang berjalan itu Allah melihat, tidak hanya semut saja,
Karena makhluk Allah itu ada yang lebih kecil dari semut, virus bisa. Ya. Allah yang menciptakan, Allah yang Maha melihat. Gak mungkin Allah yang menciptakan gak melihat. Ya termasuk yang gaib. Yang gaib itu yang gak kelihatan oleh mata kita. Mata kita itu kan hanya melihat yang zahir aja, yang nampak aja, yang bendanya kelihatan di situ. Ya, itu kalau kita tuh penglihatannya benda-benda yang kecil juga nggak lihat, pakai mikroskop kan gitu. Ya, dan Allah Maha melihat itu. Ya, sekecil apapun makhluknya itu, karena Allah yang menciptakan, Allah melihat. Dan berapa banyak itu makhluknya, ya. Berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Berapa triliun, tidak triliun. Karena tidak hanya yang di permukaan bumi, yang di dasar laut, yang bakteri-bakteri yang sangat kecil-kecil itu, Allah melihat. Allah melihatnya. Itu penglihatan Allah. Allah melihat semut hitam kecil yang merayap di tengah malam gelap gulita dan seluruh anggota badannya zahir dan batin. Allah melihat apa yang ada di dalam bumi lapis 7 dan apa yang ada di langit 7 dan segala yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahad, melihat itu. Ya, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memiliki basirah. Basirah maknanya adalah pengetahuan tentang segala sesuatu dan Maha mengetahuinya, Maha mengetahui makhluk-makhluknya, keadaan dan perbuatan mereka. Jadi makna basar, melihat itu bisa dengan tadi makna melihat sebenarnya, ya, melihat sebenarnya, bisa maknanya adalah pengetahuan. Dia mengetahui. Nah, contohnya, ya, nanti di dalam Al-Quran disebutkan misalnya, qul hadza sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Nah, basirah di situ artinya adalah hujjah yang nyata. Maknanya juga ilmu dan ya, basirah itu maknanya adalah ilmu. Saya mengajak, inilah jalan, katakan wahai Muhammad, hadza sabili, inilah jalan agamaku, ad'u ila Allah, aku, ya, dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Hujjah yang nyata itu dengan ilmu yang jelas. Hujjah itu dalil, alasan, juga ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini maknanya yang kedua, basirah itu adalah ilmu, ya, pengetahuan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau disampaikan.